tapi beliau senantiasa memaafkan. Bahkan Rasulullah tatkala mau meninggal, ingat betul dulu tatkala mau diracun oleh Sumamah, beliau itu sakitnya model begitu, tatkala mau meninggal ingat betul, ingat Sumamah, tapi beliau senantiasa memaafkan. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika setiap hari itu diejek oleh seorang wanita tua yang buta. Maka wanita tua itu apa? Tiap hari melakukan, bukan ritual ya, kebiasaan. Apa sih kebiasaannya? Dzikir beliau itu begini, hanya bilang begini, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu kadzab. Sukanya bilang begitu. Muhammad itu kadzab, sukanya bilang gitu. Muhammad itu orang nggak bener apa segala macam. Nabi Muhammad itu dijelek-jelekan. Sahabat yang lain emosi, gak boleh sama Rasulullah, jangan, dia nggak paham. Tapi apa yang dilakukan tatkala Rasulullah SAW meninggal, apa yang terjadi? Kemudian orang ini ada pemandangan yang aneh. Apa pemandangan yang aneh? Yaitu para sahabat Rasulullah merasa kehilangan betul, sehingga Rasulullah sahabat yang lain itu tatkala merasa kehilangan ingin sekali melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Antum tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu senantiasa menyuapin wanita yang tua dan buta di pinggir jalan. Disuapin. Kemudian apa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kalau tidak salah, maka beliau itu datang ke wanita tua yang biasanya disuapin oleh Rasulullah. Kemudian apa? Kemudian disuapin. Kemudian tatkala itu wanita tua itu berkata semacam ini, siapa engkau? Aku yang biasa menyuapimu. Ndak, bohong. Orang yang biasa nyuapin aku itu orang penuh dengan kasih sayang, lembut sekali, tulus, ikhlas dia itu kalau nyuapin aku. Kamu ndak. Kamu kok tahu? Iya, sebab dia tulus, ikhlas. Oh iya, kemana orang itu yang biasa nyuapin aku? Kata Sayyidina Abu Bakar, iya, beliau itu sudah meninggal dunia, meninggalkan kita semua. Ya, kenapa orang ini kok tidak ada yang mengabarkan? Orang yang paling sayang ke aku kok nggak dikabarkan kalau dia itu sudah meninggal? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kenapa kami harus mengabarkan kepada engkau? Dia tulus, ikhlas. Iya, dia ikhlas, tapi kamu kan benci terhadap dia. Mana mungkin aku benci terhadap dia? Lo buktinya kamu setiap hari menjelek-jelekkan dia. Kapan aku menjelek-jelekkan dia? Kamu setiap hari menjelekkan, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Muhammad tiap hari aku jelekkan. Kalau orang nyuapin aku ya ndak. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Beliau berkata, yang kamu jelek-jelekkan setiap hari itu adalah siapa? Yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang nyuapin kamu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Kemudian beliau meneteskan air mata. Masya Allah. Ternyata apa? Orang yang paling tulus, ikhlas mengasihi aku, dia adalah orang yang kucaci maki setiap hari. Oleh karena itu, wahai Abu Bakar, maka sekarang aku minta kamu syahadatkan aku. Maka beliau berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka luar biasa sekali barokah kesabarannya baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memaafkan, baik itu Sumamah, baik itu orang tua yang model begitu. Maka barokahnya itu apa? Barokahnya itu orang itu bisa masuk Islam. Taib. Pada saat nanti kita tatkala di padang mahsyar, semua itu berkumpul. Maka Rasulullah itu orang yang paling sibuk sesuai pembahasan kita di mana? Di mizan dan di sirat. Tatkala orang menimbang amalannya, ada seseorang yang tatkala itu menimbang amalnya, maka pada saat itu beliau tatkala itu menoleh ke atas, mendongak ke atas. Dan di atas itu melihat surga itu yang sangat luar biasa, yang mana surganya itu terbuat dari lu'lu', yaitu permata. Masya Allah, luar biasa sekali itu. Pada saat itu dia menundukkan pada saat itu, pada saat dia tertunduk, dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, itu milik siapa? Ini milik siapa ini? Kok surganya luar biasa sekali ini, kok luar biasa? Liman atasaman, untuk yang kuat memilikinya. Wah, ini kan luar biasa. Beliau mengatakan di hatinya, oh, yang bisa memiliki paling para nabi, para muqarrabin. Kemudian dia datang ke situ, dia berkata apa? Wahai malaikat, ini orang dia punya utang ke saya. Maka sekarang ini aku akan menagihnya. Dengan cara apa? Ya sudah, amalan dia diambil untuk buat saya, begitu kan? Ternyata malaikat itu bilang begini, wahai saudaraku, dia ini sudah tidak punya amal. Loh, kok bisa? Iya, sebab apa? Seluruh amalannya ini sudah ditagih.
Ini orang banyak PHP ini satu kampung. Janjiin, contoh kalau sawah saya laku, nanti saya beli kerupuk di sini. Kalau sawah laku ya jangan beli kerupuk lah. Kalau saya gajian, saya beli baju di kamu, beli gitu ya. Beli hoodie ternyata nggak jadi. Itu kan dijanjiin begitu ya. PHP begitu. Ini janji-janjinya kan ditagih. Contoh keluar jalan-jalan kita hutang ke teman 5.000, bilangnya hutang begitu ya, maka itu akan ditagih. Oleh karena itu kalau kita keluar, kita butuh sesuatu ke teman, jangan bilang utang kalau kita nggak siap bayar. Minta aja agar supaya dikasih. Maka kalau kita hutang tidak dibayar, maka kita bisa klaim di akhirat nanti. Maka orang ini semua sudah tidak memiliki pahala karena hutangnya ke banyak orang. Orang ini nagih, pahalanya diambil, orang ini nagih, pahalanya diambil, tinggal dosa saja. Lalu bagaimana malaikat? Ini bagaimana? Ya sudah, kalau kamu tidak memaafkan dia, maka dosamu ku ambil, ku berikan kepada dia. Oke, deal ya Rasulullah. Deal ya wahai malaikat. Kemudian ngomong-ngomong, malaikat itu tadi siapa yang berhasil membeli daripada itu? Liman atau saman, untuk yang kuat membelinya siapa? Apakah para nabi, apakah para malaikat? Anta tamlikus saman. Kata malaikat, engkau yang bisa membelinya. Dengan apa aku bisa membelinya? Bi afwi akhika. Apa kata malaikat? Dengan cara engkau memaafkan saudaramu. Gimana caranya? Maafkan dia, kemudian ajak dia rangkul agar supaya bisa masuk ke surganya Allah. Maknanya apa? Kalau orang bisa memaafkan saudaranya, maka kata Allah, kata malaikat itu tadi, disiapkan surga yang surganya luar biasa. Yang terbuat dari lu'lu'. Terbuat dari apa ini? Permata yang sangat luar biasa. Oleh karena itu orang yang fadilahnya memaafkan, pahalanya gede sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hal ini sifatnya Rasulullah sebagai pemaaf, baik itu ke Sumamah atau ke sahabat wanita yang senantiasa mensudutkan Rasulullah. Tapi siapa saja yang memaafkan ini, maka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang sangat luar biasa. Yang pertama, silaturahmi ada nggak? Ada. Yang kedua, apa tadi? Minta maaf. Ada nggak perintahnya? Ada. Barang siapa yang bertemu kemudian minta maaf. Bahkan orang yang paling mulia di antara orang yang mulia itu siapa? Orang yang tatkala datang dia salaman, ngajak salaman dulu. Kalau ada dua orang muslim begitu ya, kemudian dia jabat tangan, siapa yang paling mulia? Orang yang meminta jabat tangan dulu. Maka dia itu lebih mulia daripada orang yang dimintai jabat tangan. Makanya jangan malu-malu, jangan gengsi. Kita buat apa gengsi tapi nggak mulia di hadapan Allah. Ayo kita malu agar supaya apa? Kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang pertama silaturahmi ada dalilnya. Yang kedua apa sih? Yang kedua itu minta maaf ada dalilnya. Yang ketiga memaafkan. Lalu apa yang keempat? Yang keempat itu adalah apa? Yaitu di dalam halal bihalal itu ada tausiah. Maknanya kita kumpul dengan orang baik, bertemu dengan orang baik, membahas apa? Membahas kebaikan, disampaikan kepada orang baik. Nah ini kalau ada halal bihalal yang tausiah ini dikatakan bid'ah. Oleh karena itu yang diundang bid'ah, yang berkumpul bid'ah, maka dosa yang paling besar adalah yang ceramah. Kira-kira kita mau nggak ini kita dikatakan bid'ah? Enggak dong. Apakah tausiah ini nggak ada dalilnya? Ada. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad SAW dikatakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, apabila ada orang yang berkumpul kemudian dia ada taklim atau ada sesi mengajar dan belajar bersama, maka pada saat itu malaikat yudaru keliling. Tatkala sudah dimulai taklim, wayanzilu kemudian turun, wayada'a ajnihatai kemudian berhenti memberikan rahmat Allah yang senantiasa dibawa. Oleh karena itu kalau ada taklim di dalamnya, maka insya Allah apa? Mendapatkan rahmatnya Allah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu yang pertama silaturahmi, yang kedua minta maaf, yang kedua memaafkan, yang keempat adalah apa? Yaitu ada tausiah atau prosesi taklim. Lalu apa yang keempat? Yang kelima, mohon maaf. Yang kelima ini apa? Yang kelima adalah apa? Yang kelima yaitu ada berkatnya. Oh, kalau halal bihalal nggak ada berkatnya, bukan halal bihalal itu. Gimana berkatnya itu? Berkat itu ada kuenya. Apakah kue itu apakah tradisi yang bid'ah? Tidak. Ada dalilnya. Barang siapa bersedekah, maka sedekahnya itu luar biasa. Bukankah sedekah itu dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Boleh. Maknanya sedekah pada saat halal bihalal, ya sudahlah saya bikin kupat sayur.
lontong sayur boleh, atau ketoprak atau apa yang lain boleh, maka itu sedekah. Ada tamu ke sini kita bikinkan kue lebaran boleh, maka itu tradisi-tradisi yang baik. Karena apa? Itu bersedekah. Bahkan sedekah itu dikatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sodako itu bisa menjauhkan bala. Maka kalau antum semua suka bersedekah, maka insya Allah bala kita jauh. Oleh karena itu ayo silaturahmi dan pastikan ada berkatnya. Yang berkatnya yang hadir satu, ustadznya ada dua. Bercanda ya. Baik. Kalau kita lihat apa sih yang pertama, kita review kembali. Yang pertama silaturahim. Silah itu maknanya menempel. Rahim itu dari kata rahim yang sama. Loh, berarti apa? Silaturahmi itu khusus yang satu rahim dong. Iya. Oh, berarti kalau kita reuni itu nggak ada apa? Bukan satu rahim, bukan silaturahmi. Maknanya rahim itu apa? Kalau saya dari rahim Nabi Adam. Kecuali Anda yang menginginkan hidup Anda itu teorinya apa? Teori Darwin. Yang mengatakan kita itu evolusi daripada monyet. Ya sudah, nggak usah ikut silaturahmi. Sebab kata-kata sila itu menempel dari rahim yang sama. Berarti apa? Kita sama-sama terlahir dari rahim siapa? Yaitu Sayyidatuna Hawa, istri daripada kakek kita, yaitu Sayyidina Adam. Oleh karena itu silaturahmi boleh. Minta maaf ada dalilnya, memaafkan ada dalilnya, tausiah atau ta'lim ada dalilnya, maka sodakoh makanan juga ada dalilnya. Fa insyaallah apabila sesuatu yang halal ini, maka kalau dikemas dengan nama sesuatu yang baru namanya halal bihalal, maka insyaallah sesuatu itu menjadi halal. Nama saja. Ini kita ambil contoh. Apakah yang dikatakan seandainya tempe itu halal enggak? Halal. Bengkuang halal apa enggak? Halal. Timun halal apa enggak? Halal. Petis halal apa enggak? Halal. Kacang halal apa enggak? Kacang. Kalau kita jadikan satu namanya rujak. Loh, jangan sampai rujak ini dikatakan haram padahal komposisinya halal. Begitu juga halal bihalal. Memang istilah ini tidak ada zaman Rasulullah, tidak ada di Al-Qur'an. Tapi isi daripada halal bihalal itu apa? Sesuatu hal yang halal. Oleh karena itu menjadikan semua ini halal, fa insyaallah halal bihalal ini bagus sekali. Oleh karena itu dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf lahir dan batin. Mohon minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.